Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi agenda serba-serbi berkegiatan di kebun ground bonsai, inspirasi untuk teman-teman semua. Nah, di sini saya mau mengkondisikan untuk bahan bonsai waru ekspos akar. Di sini ada 10 bahan bonsai yang sudah saya tanam. Untuk bahan ini tahap demi tahap untuk proses pengerjaan pernah saya update untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak videonya. Pastinya saya akan lampirkan linknya di bawah deskripsi ya. Setelah beberapa minggu atau bulan yang lalu pernah saya lakukan pembongkaran secara massal dan tekuk, saya mau mengkondisikan karena di sini ada beberapa pengikat tali rapiah yang sudah mengganggu akar, di mana kambium jalan naik turun dan sudah mulai agak sedikit bengkak ya. Dan ada beberapa juga bahan yang perlu saya kondisikan, ada yang bercak warna hitam ya, mungkin karena penyakit pada batang ataupun dari daun. Tidak usah panjang lebar, kita mendekat. Nanti akan saya spilkan 3 bahan seperti apa setelah beberapa bulan yang lalu saya lakukan tekuk secara massal. Oke, kita cek satu bahan ini dulu yang di samping saya. Satu bahan akan saya spilkan untuk teman-teman setelah saya proses untuk tahap demi tahap ya. Nah, nampak di sini ya, untuk pengikat tali rapiahnya ini sangat-sangat mengganggu banget. Jadi untuk proses seperti ini perlu kita cek secara berkala. Nah, coba kita mendekat untuk seperti apa pengikat tali rapiahnya dari akar di sini nyampe di atas. Kalau di atas tadi saya cek sudah sangat-sangat mengganggu untuk asupan nutrisi naik turunnya, sampai bengkak karena terkena ikatan tali rapiah. Nah, kita cek dari sebelah sini ya. Di sini sangat lumayan agak sedikit terlambat untuk saya lakukan pengontrolan dan membuang tali rapiahnya. Nampak terlihat jelas ya untuk posisi pengikat tali rapiahnya yang ada di atas di sini. Nah, ini sangat-sangat mengganggu dimana akar nanti mau mengembang atau membengkak. Nah, nanti setelah saya lakukan pelapasan untuk tali rapiahnya, saya kondisikan untuk pengikat di area akar, kemudian di area di atas untuk pemancang ini. Nanti saya akan bersihkan pakai sederhana, saya pakai air, saya campur sunlight untuk membersihkan daripada keseluruhan dari seputaran sini atas, pangkal batang atas sampai keseluruhan akar di bawah. Untuk langkah pertama saya mau lakukan di sini pelepasan dulu ya untuk tali rapiahnya. Jadi untuk teman-teman mungkin di tahap awal melakukan tekuk dan lintir kurang maksimal, bisa kita lakukan reposisi ulang ataupun tekuk bertahap ya. Nah, seperti ini kalau masih kurang pas, kita bisa gerakkan ke bawah atau lari ke sana, selera untuk teman-teman. Tapi dengan satu catatan, apabila mau melakukan tekuk, kita kondisikan daun di atas subur karena akan mempercepat nanti kita berproses di bawah. Oke, saya langsung mau membersihkan di sini. Sederhana, saya pakai air, saya campur dengan sunlight ya, aman ya tentunya. Terlihat ya untuk kondisi saat ini sama sebelum saya lakukan penanganan. Nah, ini selesai. Untuk tahap berikutnya untuk
seperti ini ya, kita harus buang, kita rapikan. Saya sederhana, saya pakai peso carter aja yang simple, carinya mudah juga. Keseluruhannya apabila ada seperti ini akan mengganggu dimana kambium nanti mau jalan ya. Ini kan kering ya. Satu bahan sudah saya kondisikan di sini untuk langkah terakhir. Ini tadi pemancangnya ada di dalam dinding ground ya, saya lepas, saya cabut, saya pindahkan, saya geser ke luar dinding ground. Terus untuk pengikatannya juga saya lepas, saya pindah posisi. Ini sedikit agak saya kencangkan ya untuk pengikatnya yang di atas, untuk mempertahankan pola gerak dasar daripada akar yang nanti terekspos. Kalau kita tidak ikat kuat tentunya ini nanti bisa naik ya untuk gerak dasar ini. Jadi nanti ke depan tetap kita cek secara berkala untuk pengikatan di atas. Seandainya sudah mengganggu untuk kambium naik turun, kita bisa lepas, kita bisa geser ke area cabang atau batang yang lain untuk pengikatan sampai nanti kita mencapai hasil daripada akar terekspos ini maksimal. Oke, ada dua bahan lagi akan saya tampilkan untuk teman-teman. Yang satu ini awal saya lakukan tekuk pelintir sangat ekstrim dan untuk akarnya nyampe pecah. Seperti apa ya, kita menuju, ada di sebelah sana untuk bahannya. Rumputnya sangat lumayan ya, full, karena ini musimnya penghujan. Mungkin nanti setelah saya mengerjakan keseluruhan bahan bonsai waru ekspos akar ke 10 bahan ini akan saya kondisikan. Memang ini saya sengaja untuk penanamannya di sebelah kanan kiri belahan dari Lohansung. Memang deretan di area pinggir jalan masuk kampung ini dulu ada pohon jati, terus saya tebangi semua, saya ganti sama Lohansung sama waru. Kalau Lohansung tentunya jangka panjang ya, karena pembesaran batangnya lama di area tempat saya. Ini untuk jangka pendek. Nah, nampak terlihat ya, untuk ini sangat ekstrim sekali. Nah, kita lihat mendetail seperti apa, mendekat. Saya lakukan awal tekuk pelintir itu saya paksakan dan nyampe pecah tulang tengahnya. Oh, ini kalau kita amati secara detail ya, ini kulit kambium sudah mulai jalan, terus ini tulang tengahnya nyampe kering seperti ini. Yang penting kalau kita mau proses lakukan tekuk pelintir, kita kondisikan posisi di atas subur, terus mau lakukan tekuk pelintir, untuk di bawah kita kasih asupan nutrisi yang bagus. Kalau seandainya teman-teman tidak ada dana yang cukup untuk pemberian NPK Mutiara yang dosis 16-16, bisa pakai pupuk kandang. Tapi alangkah bagusnya ya kalau teman-teman pengen cepat, sebelum melakukan tekuk pelintir kita kasih NPK Mutiara, jangan dicairkan. Kita gali di media tanam di bawah, kemudian kita taruh, kita timbun. Karena di saat kita proses ini ekstrim, tekuk pelintir nyampe posisi yang dulu saya lakukan itu nyampe pecah. Kalau asupan nutrisi di bawah itu bagus, tentunya pertumbuhan daun di atas cepat dan akan membangun, dimana luka yang ekstrim seperti ini akan cepat pulih. Ini penanganan akan saya lakukan seperti halnya pada di bahan yang pertama saya update tadi. Nah, nanti akan saya tunjukkan satu bahan lagi yang untuk akarnya itu nyampe hitam semua ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami, nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi ya untuk mengatasinya seperti apa. Tapi nanti akan saya tangani seperti halnya kedua bahan yang sudah saya kerjakan di sini. Oke, saya langsung mau mengerjakan untuk bahan ini. Saya kondisikan untuk merapikan. Saya kasih pengganjal batu ya, karena kemarin turun pas di tahap awal. Nanti pemancang ini juga akan saya pindah di luar. Mungkin dengan konsep seperti ini, coba kita lihat dari agak sedikit jauh ya. Nah, konsepnya seperti apa teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini nanti kalau teman-teman punya konsep seperti ini kurang puas dengan tekuannya atau bagaimana, kita lakukan reposisi juga bisa seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman. Tapi dengan satu catatan, kondisi daun di atas pas subur ya kita lakukan. Kita mau tekuk ke sini ataupun ke bawah lagi, pokoknya intinya kita bebas berkarya dengan
apa yang kita bisa, dan tidak luput kita tentunya tetap cari inspirasi dari media sosial, entah Facebook, YouTube, ataupun kita belajar dari teman-teman terdekat yang lebih senior tentunya. Oke, saya langsung mau mengkondisikan untuk bahan ini ya, akan saya kerjakan sama halnya persis seperti di bahan awal saya kerjakan tadi. Sudah selesai untuk satu bahan ini. Kita menuju satu bahan yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, entah itu mau program bahan bonsai waru formal, informal, atau meliu ekstrim atau ekspos akar. Kalau pernah mengalami hal kejadian seperti apa yang nanti saya sampaikan, saya tunjukkan untuk teman-teman. Jadi untuk keseluruhan itu hitam semua ya. Nah, itu baru pertama kali ini saya juga mengalami. Nah, kita lihat bahannya pas banget ada di belakang saya. Nanti saya akan kondisikan sama halnya persis untuk pengerjaannya, paling seperti ini juga ya. Saya semprot pakai air sunlight, terus saya sikat, saya bersihkan. Ini nanti tinggal pindah untuk pemancangnya keluar dinding ground dan mengkondisikan pengikat tali rapiah di atas. Teman-teman pernah mengalami hal seperti ini dan penanganannya seperti apa? Nanti kita sharing belajar bersama, bisa komen-komen di bawah deskripsi. Dari ke-10 bahan yang di area seputaran sini, jauh di sana sama di belakang saya, ini tidak ada yang terkena penyakit seperti ini ya. Nah, ini hitam full sampai di atas itu, walaupun ini terlihat sedikit karakter warna batang utama pada warunya masih nampak terlihat, tapi sudah mulai naik ke atas. Ini segera akan saya tangani seperti di bahan yang di depan tadi, tapi saya akan kondisikan dulu untuk pelepasan tali rapiahnya. Sudah terkondisikan untuk bahan dasarnya, sudah mending ya daripada sebelum saya sentuh tadi. Walaupun masih ada di sela-sela yang agak susah terjangkau sikat, nanti mungkin akan saya ulangi lagi. Saya semprot pakai cairan sunlight yang agak sedikit kental, saya biarkan dulu. Kalau udah agak sedikit lama akan saya semprot lagi pakai air tentunya. Nah, ini tadi agenda berkegiatan di kebun ground bonsai serba-serbi inspirasi untuk teman-teman yang suka berbudidaya, berproses dari nol, dari turun cangkok, entah di jenis bahan bonsai apapun. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar ya, entah itu dari media sosial ataupun dari teman-teman terdekat yang lebih senior. Dan mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong. Nah, cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.